Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa rasulah. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam yang telah memberikan beribu-ribu nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat iman, hingga kita bisa melakukan ibadah dengan tenang dan aman. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tabi'in tabi'ut hingga umat akhir zaman. Tidak ada lagi kabar kenabian dan tidak ada lagi kabar kerasulan kecuali al-mubasyirat. Lam yabku minan nubuwah illa al-mubasyirat. Qala wa mal mubasyirat? Qala ru'yatus salihah. Tidak tersisa lagi dari kenabian kecuali al-mubasyirat. Para sahabat bertanya, apakah al-mubasyirat itu? Beliau menjawab, mimpi yang baik, yaitu ru'yatus salihah. Kesempatan kali ini saya akan membacakan tentang janji Allah telah muncul. Kelompok Roba itu ada di Bukit Lebah, Ciater. Mimpi dari Mas Nanang Gani. Mimpi ini dialami pada tanggal 17 Januari 2023. Langsung saja saya bacakan isi mimpinya. Waktu itu, saya sedang berkumpul dengan beberapa orang. Dalam mimpi, saya menduga mereka mirip para helper yang biasa berkumpul di Ciater, tim Kang Diki. Mereka memakai pakaian yang sangat sederhana. Rata-rata berwarna putih lusuh. Jumlahnya tidak sampai belasan. Penampilannya pun biasa saja. Ketika kami, saya, Kang Diki, Muhammad Qasim, dan beberapa helper sedang berjalan keluar dari hutan menuju sebuah jalan besar, tampak pemandangan sawah luas yang baru saja dipanen. Tiba-tiba muncul di hadapan kami ribuan orang berseragam gelap. Mereka berjalan cepat dalam barisan. Sebagian membawa bendera mirip dengan Rasulullah SAW berwarna hitam dengan tulisan putih. Tubuh mereka tinggi-tinggi dan tegap. Dalam hati saya bertanya-tanya, apakah ini yang dijanjikan? Mungkinkah ini panji hitam atau mungkinkah ini malaikat? Akhirnya kami pun ikut masuk ke dalam barisan mereka. Beberapa saat kemudian barisan berhenti karena tiba-tiba muncul seseorang berjubah putih dari arah belakang. Saya mendekat ke arahnya sambil berbisik dalam hati. Sepertinya dia ini anak nabi atau orang suci. Kemudian beliau memanggil saya untuk duduk di sebuah saung. Saat duduk, beliau berkata, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala telah datang. Sudah saatnya kita memperbaiki diri supaya bisa menjadi suri tauladan. Sambil berkata demikian, beliau membersihkan debu atau kotoran di pipi kirinya dekat hidung dengan jari telunjuknya. Seakan memberi isyarat, saya melihat pipi sebelah kirinya memang tampak kotor. Ada bercak putih bulat seperti tompel. Dalam hati saya berbisik lagi, seharusnya nasihat ini untuk Qasim, untuk Muhammad Qasim. Namun ketika saya memperhatikan wajahnya lebih dekat saat beliau berbicara, ternyata wajah tampan, hidungnya mancung, mirip Qasim. Tiba-tiba saya tersadar, oh ternyata beliau Nabi Muhammad SAW. Dalam hati, saya masih merasa antara percaya dan tidak percaya. Lalu mimpi berakhir di situ. Wallahu a'lam. Mimpi ini penuh dengan kabar gembira, terutama tentang janji yang Allah berikan kepada umat muslim di akhir zaman, yang melalui mimpi Muhammad Qasim
untuk mengembalikan nama Islam. Dan ini penuh dengan suatu kabar gembira yang sangat mengembirakan tentunya, karena kita saat ini memperjuangkan mimpi Qasim dan dibimbing oleh mimpi-mimpi yang lain, agar kita senantiasa dijaga Allah di track yang benar, di perjuangan yang benar. Kita menunggu apa yang dijanjikan oleh Allah itu. Mari kita simak takwilnya dan apa tujuan dalam mimpi ini. 1. Lapisan ruhani, yaitu gurobah dan saf awal. Kehadiran para helper dengan pakaian putih lusuh, simbol gurobah akhir zaman, orang asing yang sederhana namun dicintai Allah. Hadis: Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana ia datang, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Artinya, inti saf kebangkitan bukan dari orang-orang besar duniawi, tapi dari kelompok sederhana yang ikhlas. Kita memang benar dalam keadaan asing ketika kita menjelaskan masalah mimpi, padahal mimpi ini sebenarnya sudah sangat lama. Bahkan sebelum Nabi Muhammad diutus pun sudah ada yang namanya mimpi. Dan mimpi ini dialami oleh banyak orang, tidak hanya orang-orang terpilih, bahkan orang yang ingkar pun oleh Allah diberikan mimpi, dan itu diabadikan dalam Quran. 2. Kang Diki. Dalam mimpi, Kang Diki hadir di barisan awal bersama helper menuju jalan besar. Simbolik, Kang Diki memiliki pemimpin ghuraba lokal, pembimbing uzlah dan saf kecil. Ia digambarkan berjalan keluar hutan menuju jalan besar. Syarat peran beliau sebagai pembuka jalan dari kondisi uzlah menuju saf besar kebangkitan. Dalam ilmu tafsir mimpi Ibnu Sirin, jika seorang melihat dirinya bersama pemimpin kecil lalu berlanjut ke pemimpin besar, itu tandanya adanya mata rantai ruhani yang terhubung. Tafsir, peran Kang Diki adalah muqaddimah, pendahulu, mempersiapkan umat di tanah uzlah agar kelak siap melebur ke barisan besar panji hitam. Beliau bukan ujung risalah, tapi saf awal yang setia. Itulah perannya Kang Diki, atau disebut dalam mimpi yang lain yaitu putra Bani Tamim, atau istilah yang lainnya. Peran kita saat ini yaitu memperjuangkan mimpi Qasim dan membuat jalan untuk menuju di mana yang dijanjikan oleh Allah dan menuju peperangan, yaitu Ghazwatul Hind. Muhammad Qasim dalam mimpi, wajah sosok berjubah putih yang memberi nasihat awalnya tampak mirip Muhammad Qasim, lalu terungkap itu adalah Nabi Muhammad SAW. Simbolik, Qasim adalah cermin atau bayangan, ada kemiripan tapi bukan hakikat. Menurut Ibnu Sirin, jika seseorang dalam mimpi mengira sosok itu seorang tokoh, lalu ternyata Nabi SAW, maka tokoh itu hanyalah isyarat perantara, bukan sumber kebenaran. Bercak putih di pipi kiri bisa melambangkan fitnah atau ujian yang melekat pada nama Qasim. Kontroversi klaim pengikut fanatik. Namun hakikat risalah tetap kembali kepada Rasulullah SAW. Tafsir, Qasim hanyalah penanda zaman, bukan tujuan akhir. Dia bisa menjadi alat isyarat agar umat ingat pada Rasulullah SAW dan janji Allah. Tapi jangan sampai umat berhenti padanya. Intinya kita memperjuangkan semua terhadap risalah kecil ini, yaitu mimpi al-mubasyirat. Kita memperjuangkan karena Allah, bukan karena Qasim atau karena Kang Diki Chandra. 4. Simbol besar dalam mimpi. Hutan, sawah panen, jalan besar. Uzlah, masa penyucian. Sawah panen, fase hasil perjuangan. Jalan besar, dakwah terbuka global. Pasukan panji hitam, hadis, akan keluar dari Khurasan panji-panji hitam yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun, hingga akhirnya diserahkan kepada seorang dari keluarga Rasulullah SAW, yaitu Al-Mahdi. Hadis riwayat Ahmad Hakim. Ribuan pasukan tegap
lambang kekuatan rohani, bukan sekedar militer. Nasihat yaitu janji Allah telah datang. Quran surat Nur ayat 55. Janji kekuasaan bagi orang yang beriman. Quran As-Saff ayat 4. Pasukan kokoh seperti bangunan. 5. Lapisan hadis dan kitab ulama. Hadis Bukhari Muslim. Barang siapa melihatku dalam mimpi, sungguh ia benar-benar melihatku. Sesungguhnya syaitan tidak dapat merupaiku. Kehadiran Nabi SAW di sini jaminan kebenaran mimpi. Menurut Ibnu Sirin, melihat Nabi sama dengan tanda keselamatan dan hidayah. Jika beliau memberi nasihat, maka itu pesan langsung Allah untuk hamba tersebut. 6. Keterhubungan dengan mimpi lain. Mimpi ini memperkuat pola yang sering muncul. Helper dan Kang Diki, saf kecil ruhania ghuraba. Qasim, simbol cermin yang mengingatkan pada Nabi tapi bukan Nabi. Panji hitam, nubuat kebangkitan dari timur. Dengan demikian, mimpi adalah penyambung dari uzlah, yaitu di tempat teater saf kecil, ke pasukan besar, panji hitam, lalu menuju janji Allah, kebangkitan umat dan Al-Mahdi. Kesimpulan, pendalaman, mimpi ini adalah ru'yah shadiqah, kelas tinggi. Kang Diki melambangkan pemimpin ghuraba yang menuntun umat dari hutan uzlah menuju jalan besar. Muhammad Qasim hanyalah bayangan isyarat, bukan hakikat. Hakikat risalah dan janji tetap kepada Nabi Muhammad SAW. Pesan utama yaitu janji Allah sudah dekat. Saf kecil uzlah harus bersiap melabur ke saf besar panji hitam. Umat harus bersih dari fitnah agar pantas menerima janji. Itulah pesan untuk kita sebagai orang yang membuka jalan dan mempersiapkan diri ketika janji Allah tiba. Suatu kenikmatan yang luar biasa. Suatu hal yang kita tunggu-tunggu. Suatu hal yang kita perjuangkan hingga kita menyerahkan semua waktu kita, harta kita, tenaga kita semuanya hanya untuk Allah. Luruskan lagi niat kita, perkuat lagi iman kita kepada Allah terhadap janjinya yang diberikan oleh Muhammad Qasim dan mempersiapkan perjuangan yang akan datang. Dan tentunya itu penuh dengan tantangan yang sangat luar biasa. Kita semuanya berusaha untuk mendekat kepada Allah lebih dekat lagi dan berusaha sekuat tenaga meluruskan niat kita hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Allah saja. Agar apa-apa yang kita perjuangkan itu tidak jadi sia-sia. Karena kita berusaha untuk selurus mungkin hanya untuk Allah. Selurus mungkin kita membantu sebagai helper yang saat ini kita masih memperjuangkannya dan kita dikumpulkan oleh Allah melalui tanah uzlah. Dan itu suatu hal yang luar biasa. Dan kita harus selalu menjaga hati kita untuk terhindar dari sifat-sifat yang lain. Semoga mimpi ini sebagai penyemangat kita karena janji Allah sebentar lagi yang luar biasa. Janji Allah itu bentar lagi, dan ketika janji Allah itu datang, kita nggak bisa berkata-kata lagi dulu. Bahagia banget. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.